Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makin pas, makin pasti pas FM pasti. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, utamanya nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan sehingga kita di pagi hari ini, Sabtu pagi kita bisa berjumpa kembali di momen-momen awal-awal tahun ini Mitra Pas. Edisi spesial di awal tahun 2025 tanggal 4 Januari. Mitra Pas kembali menjumpai Anda manajemen Islam dengan topik-topik yang sangat menarik. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang mudah-mudahan kita menjadi umatnya yang ahlu syafaah. Amin ya rabbal alamin. Mitra Pas yang berbahagia, di pagi hari ini kajian manajemen Islam akan mengangkat satu topik yang sangat menarik, yakni pentingnya menjiwai pekerjaan kita agar kinerja kita bisa lebih berkualitas. Telah rawuh bersama kita guru kita Bapak Juli Murtado dari Kafah Center. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar tetap yang terbaik Ustadz. Alhamdulillah. Di tahun yang baru ini semakin termotivasi juga nih untuk Mitra Pas, saya yakin untuk berusaha lebih baik dan lebih baik lagi. Seperti halnya yang akan kita bahas Ustadz, pentingnya menjiwai pekerjaan kita agar kinerja kita bisa lebih berkualitas. Nah, ini barangkali juga menjadi satu resolusi Anda Mitra Pas di tahun baru 2025 ini untuk semakin menjiwai pekerjaan Anda, kemudian juga semakin menjaga kualitas diri. Nah, pagi hari ini Anda bisa bergabung untuk ikut berdialog bersama kami, masuk di SMS dan WhatsApp kami 085277999901. Untuk teleponnya di 0295385857 dan juga tentunya Anda bisa masuk melalui kolom komentar karena kita juga live audio visual Mitra Pas di fanspage kami Radio Pas FM Pati 2. Pentingnya menjiwai pekerjaan kita agar kinerja kita bisa lebih berkualitas. Monggo silakan, Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mitra Pas FM yang dirahmati Allah, mari kita syukuri kita sudah memasuki tahun Masehi yang baru ini. Ya, pada intinya semua waktu itu baik dan momen-momen tertentu dibolehkan kita untuk menjadikan ajang tafakur, ajang renungan, ajang introspeksi diri agar ke depan lebih baik. Sebetulnya kapanpun, bisa tiap hari, bisa habis tahajud, bisa sebelum tidur, bisa habis sholat, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di antaranya bisa, walaupun ini tahun Masehi, tapi ya anggap aja ini di dalam keseharian mempengaruhi rutinitas kita. Nah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa tema ini kita ingin sampaikan? Baik untuk saudara-saudara kita yang berkecimpung di dalam wirausaha, di dalam pekerjaannya sehari-hari, maupun jadi pengusaha, atau saudara kita yang menjadi pegawai atau karyawan di dalam perusahaan, atau bisa jadi pegawai negeri, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, di tahun yang baru ini kita melihat begitu banyak fenomena, tapi kita bersyukur ya, Pak Prabowo berani menyikapi lebih tegas untuk
Misalkan PPN 12% hanya untuk barang mewah. Ini melandasi bahwa situasi dan kondisi perekonomian Indonesia saat ini memang sedang tidak baik-baik saja. Dan ini juga sebetulnya tidak hanya di Indonesia. Nah, menyikapi banyak hal di mana zaman global ini sudah demikian cepatnya sekali, maka link di dalam melihat bagaimana kita bisa mampu berkembang, mampu lebih kredibel, lebih profesional di dalam pekerjaannya, kita masing-masing itu akan meningkatkan kualitas kinerja kita. Nah, ujung-ujungnya kalau kualitas kinerja kita baik dalam kondisi yang situasi yang rasional, menggunakan akal sehat, tentu kita bisa berkembang, bisa bertahan, baik di dalam wirausaha kita atau usaha-usaha kita, ataupun di dalam lingkup pekerjaan kita manakala kita menjadi karyawan atau pegawai negeri dan sebagainya. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Karena sebetulnya kalau kita lihat realitasnya, itu begitu banyak saudara-saudara kita yang bekerja atau berada di dalam pekerjaan sehari-hari, itu kecenderungannya hanya rutinitas. Ya, kejebak oleh kondisi rutinitas. Ya biasanya ngono ya ngono gitu. Jadi tidak ada perasaan tantangan untuk menjiwai pekerjaan itu. Nah, orang yang passion menjiwai, misalkan dalam hal ini dalam pekerjaan kita, maka berkecenderungan automatically dia berusaha memahami, menginternalisasi visi dari pekerjaan itu. Sasaran tujuan utama dari pekerjaan yang sedang kita tekuni, kalau wirausaha ya tentu harus untung, punya citra yang bagus, harus cash flow-nya sehat, harus bisa berkembang untuk jangka panjang. Ini contoh seperti itu. Harus mampu bersaing, mampu mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi sehingga dia tetap on the track di dalam perkembangan yang baik, sehingga step by step tetap berkembang dan usahanya dalam kondisi yang sehat, baik menguntungkan maupun perkembangan bisnisnya. Kalau kita di dalam pekerjaan sebagai karyawan atau sebagai pegawai misalkan begitu, setidaknya kita banyak menghasilkan kinerja-kinerja sesuai dengan tupoksi kita, dengan esensi dari visi kita, sehingga pekerjaan dari visi kita ini banyak yang kita berhasil menggapainya. Nah, itu yang perlu kita sikapi. Kalau kondisi kita ini rutinitas saja, maka kecenderungan untuk target oriented, berorientasi target dari visi atau sasaran yang kita harapkan dari pekerjaan yang kita emban itu, ya baik sebagai bupati, sebagai kepala desa, sebagai apapun lah, termasuk kalau di dalam itu sebagai RT atau RW,
atau sebagai pengusaha atau menjadi karyawan swasta dan sebagainya. Di dalam pekerjaan, lingkup pekerjaan yang dibebankan kepada yang bersangkutan atau kita harus menyikapi visi, misi atau sasaran yang diembankan dari pekerjaan kita ini itu bagaimana. Terus esensi, substansi, pokok-pokok fungsi yang penting untuk menggapai visi itu kita harus pahami. Kalau kita bekerja dengan tim, bagaimana kondisi sarana kita, SDM di bawah kita, atau lingkungan yang lain yang perlu koordinasi, hambatan-hambatan kalau perlu di SWOT itu, kekuatan kita bagaimana, kelemahan kita bagaimana, kesempatan-kesempatan atau peluang-peluang dari eksternal yang ada bagaimana, hambatan-hambatan dari kondisi lingkungan kita bagaimana. Itu kita harus pahami. Dan akhirnya kalau ada kendala-kendala, itu harus dijadikan tantangan, semacam keinginan dengan motivasi tinggi untuk menuntaskan problema atau problema yang ada, untuk memecahkan hambatan-hambatan yang ada. Itu di banyak hal. Kalau di masalah bisnis ya itu persaingan-persaingan yang ada, ongkos-ongkos tambah naik, harga banding-bandingan, terus pasar mulai jenuh dan sebagainya. Bagaimana menyikapi itu? Diawali dari passion kita, penjiwaan kita terhadap pekerjaan yang kita sedang emban ini, baik wirausaha maupun di dalam pegawai itu. Sehingga positioning kita ini kita sadari sepenuhnya. Untuk apa? Untuk akhirnya kita harus membuat suatu program-program kerja, perencanaan kerja, agar supaya sasaran, visi, sasaran pekerjaan, baik lingkup waktu tertentu, misalnya 1 tahun ini, atau jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang, begitu, itu bisa terkendali dengan baik. Nah, di kondisi global zaman sekarang, begitu kompleksnya hambatan itu, permasalahan yang ada, termasuk permasalahan pembukuan, karena kita pajak-pajak sudah semakin ketat untuk mengontrol semuanya itu. Berarti pembukuan itu mesti harus lebih rapi. Aspek bagaimana kita resources yang kita punya, SDM, sarana prasarana sudah memadai belum, sudah profesional belum, sudah kompak belum, sudah disiplin belum, dan sebagainya. Karena itu pengaruh sekali terhadap kinerja tim di mana kita ditugaskan untuk itu, baik wirausaha maupun kita sebagai karyawan atau pegawai. Nah, dari situlah kita juga akan melihat target-target ini di dalam perjalanan operasional kita sehari-hari ini masih under control enggak? Bisa mencapai enggak? Kalau belum, bagaimana kita mencari terobosan-terobosan, mencari solusi-solusi kreatif agar supaya itu bisa tercapai, sehingga kinerja kita bisa baik dan sasaran yang ditargetkan bisa kecapai dengan baik.
Sehingga kalau suatu usaha itu bisa sehat, bisa menguntungkan, bisa berkembang, baik citra maupun skala usaha kita. Nah, ini menjadi hal yang penting. Kalau di dalam pekerjaan sehari-hari, bagaimana tupoksi itu bisa terselenggara dengan baik? Misalkan dia di bagian, misalkan di desa gitu, atau kelurahan yang ujung-ujungnya kesejahteraan, bagaimana substansi pokok agar pengendalian kesejahteraan di lingkungan kelurahan itu bisa berhasil? Satu, mungkin perlunya ada data yang lebih akurat. Apa perlu ada suatu sistem informasi manajemen yang sudah dikaitkan dengan IT atau sistem internet yang ada, sehingga bisa lebih otomatis, bisa lebih updatingnya lebih mudah dan sebagainya, sehingga tidak mendata lagi dan sebagainya. Nah, ini contoh. Terus ada upaya-upaya apa? Standarisasi kesejahteraan di wilayah kita bagaimana? Yang di bawah kemiskinan, yang stunting atau apapun itu. Nah, itu diperlukan. Nah, kalau ini belum beres, maka yang terjadi kita hanya kejebak oleh rutinitas. Lah, orang yang kejebak dalam rutinitas biasanya target orientednya rendah, biasanya kinerjanya rendah. Hanya pokoknya asal bapak senang atau pimpinan senang, asal tidak ada masalah dan sebagainya. Begitu ada hambatan, problematika yang cukup berat, dia akan menyerah. Ya habis gimana begitu sih? Ya habis gimana kita nggak bisa bersaing? Habis gimana pasar kita sepi begini? Misalkan bisnis teh gitu, misalkan gitu, yang udah jalan-jalan, habis gimana satu hari cuma 10 orang yang beli, sekarang malah sekitar 5 tok, menjaga dari pagi sampai malam, misalkan kayak gitu. Nah, dihitung-hitung nggak nyucuk dan seterusnya. Long termnya bagaimana? Upaya untuk menyelesaikan bagaimana? Nah, dan sebagainya. Biasanya mudah patah. Orang yang nggak passion biasanya mudah patah kalau berhadapan dengan permasalahan yang rumit. Padahal di zaman globalisasi, permasalahan-permasalahan yang datang itu kecenderungannya makin lama makin sulit. Ya misalnya kayak kasus Seritak itu bagaimana? Bukan hanya Seritak doang, tapi rata-rata pabrik tekstil begitu, dia kena hambatan persaingan yang luar biasa. Bisa bersaing nggak? Menguntungkan nggak? Ongkos-ongkos bisa dikendalikan nggak? Pasar bisa dikembangkan nggak? Dan seterusnya. Itu pekerjaan ini menjadi sangat kompleks sekali di zaman global sekarang, karena pengaruhnya luar biasa. Nah, disitulah biasanya karyawan yang nggak passion atau pengusaha nggak passion akhirnya kejebak rutinitas. Ya wes, mati ya wes mati begitu. Nggak nyucuk ya wes, gagal ya wes, akhirnya dia dinilai jelek, akhirnya dikeluarkan. Ya wes, golek nah juga nanti akhirnya dia nggak passion lagi, golek nah. Jadi ya kesana kesini sibuk, akhirnya dia tidak bisa berkembang, profesinya tidak berkembang, karirnya tidak bisa berkembang. Kalau jadi perusahaan, akhirnya perusahaan itu dia tutup, coba cari alternatif lain, akhirnya tutup lagi, akhirnya begitu lagi, karena nggak pernah passion, hingga seakan-akan sulit. Apalagi kalau sudah melibatkan utang bank dan sebagainya, bundelin nggak karu-karuan. Nah, keruwetan masalah ekonomi yang karena tidak passion tadi, tidak menjiwai tadi, akhirnya berantakan. Boleh jadi pengalaman yang berkali-kali kita amati, berantaknya masalah ekonomi kadang sangat-sangat rentan terhadap berantakannya rumah tangga, manakala tim pasangan suami istri ini tidak solid begitu.
akhirnya saling nyalain dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini kita hindari. Kenapa ini perlu kita sampaikan? Passion, menjiwai pekerjaan akan membangun kesungguhan, akan membangun jiwa profesional, akan berusaha untuk mencapai target-target. Apabila ada kesulitan, berusaha untuk memecahkannya, berusaha mencari ilmu, berusaha untuk konsultasi, berusaha untuk diskusi sana, diskusi ini, yang akhirnya bisa menemukan solusi-solusi yang jitu di situ, sehingga problematika bisa diselesaikan dengan baik, sasaran-sasaran bisa kecapai, kinerja bisa berkualitas, akhirnya dia menjadi sosok orang yang berhasil. Kalau dia jadi pegawai, jadi karyawan, dia akan cenderung dikembangkan. Kalau situasinya sehat begitu. Kalau di swasta umumnya sehat. Kalau di jajaran pegawai negeri belum tentu itu. Boleh jadi seberapa jauh ABS yang dia lakukan, seberapa jauh amplop-amplop yang harus disediakan untuk mengembangkan karirnya dan sebagainya. Masih memungkinkan timbulnya seperti itu. Tapi kalau di swasta hal semacam itu kecil. Begitu kinerja kita jadi pegawai begitu, atau kita jadi pengusaha sekalian, maka kalau target-target kecapai, hambatan menjadi tantangan sehingga dia mencari ilmu sana sini, merenung, bertafakur, cari-cari solusi-solusi yang kreatif, hanya menemukan banyak hal sehingga akhirnya usahanya bisa berkembang, akhirnya kinerjanya bisa tercapai dengan baik. Dan itulah yang akan mengembangkan profesi kita, akan mengembangkan karir kita. Ujung-ujungnya penghasilan kita akan baik dan akan berkembang. Sehingga ke depan akan kita status ekonomi, kesejahteraan kita akan membaik, kualitas hidup kita akan lebih baik. Begitu, apalagi kalau kita menyatukan secara kafah antara kepentingan membangun duniawi ini sukses, juga langsung berkaitan dengan bagaimana membangun ukhrawi kita juga sukses, hasanah dunia, hasanah akhirat. Biasanya menyatu. Maka mari kita menyadari hal ini. Termasuk kalau orang passion, menjiwai, kalau dia orang Islam, harus sangat dekat dengan ilmu-ilmu agama, sangat dekat ibadah-ibadahnya kepada Allah, sehingga kekuatan ilahiyah akan menyatu di dalam kemampuan kita memecahkan masalah. Karena kekuatan ilahiyah tanpa batas akan memudahkan pekerjaan, akan ini, sehingga semuanya mencapai target. Nah, jiwa profesional ini harus diawali, disadari dengan passionnya kita, menjiwai pekerjaan kita, esensi apa yang harus dilakukan agar itu bisa berhasil. Dan kalau itu berada di koridor amanah kita harus lakukan sampai tuntas, sampai yang terbaik, sampai ihsan, sehingga menimbulkan suatu kinerja yang luar biasa, yang terbaik. Nah, biasanya sebaliknya, kita rutinitas aja, ketemu sulitan dan sebagainya, ya wes, nggak terpecahkan, terus numpuk tuh, akhirnya kita dinilai kinerjanya nggak bagus. Kalau kita jadi pengusaha, akhirnya perusahaan kita jadi nggak bagus. Akhirnya bisa nanti akhirnya kita kesulitan. Ujung-ujungnya nanti hidup segan, mati tak mau. Nah, kalau itu terbengkalai terus di zaman global saat ini, itu pasti jeleput masuk ke jurang kehancuran dari usahanya. Dan itu banyak sekali sekarang yang terjadi. Memang nggak diekspos, terutama kelompok menengah ke bawah, karena ya kurang banyak kekurangannya, baik ilmu, baik ikhtiar, baik kemampuan problem solving dan sebagainya. Nah, era kita sudah era globalisasi,
era kompleksitas, persaingan tinggi, kadang jor-joran, rego banting-bantingan, kadang produk itu membanjiri pasaran, dan seterusnya, sehingga rasanya kok seperti berat sekali. Awali semua dengan passion tadi, dengan menjiwai, maka kesulitan-kesulitan dia akan membalikkan tangannya untuk mencoba memotivasi diri, self motivasi, memotivasi diri. Kemudian itu harus menjadi tantangan, tidak rutinitas, untuk mencari solusi-solusi yang kreatif, sehingga akhirnya menemukan suatu pola-pola baru, menemukan terobosan-terobosan, sehingga akhirnya bisa tercapai itu kinerjanya. Dan itu kalau menjadi snowballing terus-terusan, maka dia akan berkembang, dan kemampuan mengelola sesuatu, baik jadi pegawai maupun jadi pengusaha, akan semakin kuat, sehingga akhirnya kualitas itu akan dirasakan, kredibilitas dia akan semakin menguat, dan keinginan yang kita harapkan bisa terjadi. Tapi kalau rutinitas, akhirnya akan kejebak terus. Akhirnya kalau di dalam dunia marketing salah itu biasanya dia turnover aja, wis ini nggak kuat, keluar, cari lagi. Apa dikira yang lain itu terus enak? Sama aja, di mana-mana ada titik plus minusnya. Nah, kalau itu disikapi dengan rutinitas, akhirnya dia jadi orang yang nggak kredibel, jadi sampah, jadi membebani, akhirnya sulit untuk berkembang sesuai yang diharapkan. Nah, ini menjadi penting di tahun yang awal baru ini. Cobalah ini disadari, kemudian passion lah. Kalau di dalam Islam boleh mengadop dengan passion, ini adalah sibghah, celupan, dan sibghah Allah itu paling sempurna. Bahasa kuyup gitu loh ke dalam pekerjaan kita ya memang kita harus resikonya begini, harus begini. Kalau memang tantangannya kadang begitu, dia bekerja harus lebih keras, lebih cermat, lebih cerdas, lebih begitu, lebih teliti. Ya memang itu tantangannya itu. Memang suasana pekerjaan kalau kita passion begitu, tapi dia akan menyikapinya bukan jadi beban, tapi menjadi tantangan, menjadi suatu harga diri yang dia akan perjuangan terus. Tapi orang kejebak rutinitas, biasanya itu jadi beban, banyak kesulitan, akhirnya protol, turun kinerjanya. Kalau itu desa perusahaan bisa nanti lama-lama kolaps. Contohnya seperti itu. Nah, ini banyak terjadi saat ini, terutama di UMKM. Mungkin kita nggak ngomong. Kenapa itu jadi tahu? Karena yang konsultasi ke saya cukup banyak, rata-rata ya begitu. Jadi itu, ya. Mari kita sharing pada pagi ini. Mudah-mudahan bisa tercerahkan. Paling tidak, ayo motivasi untuk kita semakin menjiwai pekerjaan kita, passion istilahnya, sibghah. Dan sibghah Allah atau celupan Allah itu yang baik, kita contoh itu tuntunan Allah itu. Monggo silakan. Ya, Mitra Pas, pembahasan yang luar biasa Mitra Pas di pagi hari ini, terasa sangat motivasinya untuk kita juga ikut andil di pagi hari ini untuk menanyakan sesuatu hal. Saya yakin Anda semuanya juga sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terbaik di pagi hari ini. Yang sudah bergabung ini Ustadz, kita sapa dulu yang masuk di telepon. Halo, assalamualaikum. Iya, bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, bisa lebih keras sedikit, Bapak Abdullah? Oke, iya. Nggih, saged. Nggih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu pembahasan dari sudut makro ya. Jadi makanya kalau kita dimanapun berada, mulai dari presiden, menteri, dari semua jajaran DPR dan sebagainya, sampai yang rendah, jadi bupati, kepala desa, kepala kelurahan, sampai RT RW, sampai kepada karyawan-karyawan, itu tadi salah satu pilar pokok adalah bagaimana membangun etos kerja, membangun jiwa profesional di dalam pekerjaan masing-masing. Jangan sampai, kalau pandangan saya, kalau menteri itu banyak ngerangkep sana sini, jadi ketua partai dan sebagainya. Lu menteri di negara super besar kita ini dengan kompleksitas banyak ini, andaikan dia itu punya waktu sehari 1000 jam, belum tentu sukses karena saking kompleksnya. Nah, kalau itu hanya dibagi ke sana ke sini, sulit, sangat sulit. Memang butuh sesuatu wawasan yang demikian komprehensif, yang begitu passionnya, sehingga mampu memilah-milah berbagai persoalan itu menjadi titik-titik yang penting. Kemudian titik-titik yang penting itu bagaimana bisa make things happen di dalam menyelesaikannya, bisa menjadi sesuatu yang terjadi, bukan omon-omon saja. Misalkan, mau korupsi harus hilang, apa itu di dalam dunia nyata itu sulit terrealisasi. Omong-omong penting sekali sebagai suatu payung goodwill dari pemerintah. Namun bagaimana orang-orang di bawahnya, bagaimana sistem secara keseluruhan, aturan ininya, penegak hukumnya dan sebagainya. Kalau itu diprotoli, betapa luar biasanya kompleksitas yang kita hadapi. Nah, inilah memang perlu kepiawaian. Tapi kalau ini mau dilakukan sungguh-sungguh dengan ahli yang expertnya, yang bertahap dia memilih tahapan ke bawah expert, ya menterinya, ya ininya, akhirnya itu secara snowballing dalam kurun waktu 5 tahun mungkin sudah mulai sangat terasa. Apalagi kalau misalnya 2 periode presiden, kan ada peluang 2 periode, itu pasti membedakan. Tapi pola pikirnya tidak hanya sekedar retorika, itu harus dibangun dari berbagai titik-titik substansi yang berpengaruh untuk dikendalikan. Misalnya korupsi itu. Bagaimana setiap orang, mulai anak didik sudah tahu, kalau menaikkan jabatan pakai amplop, kalau masuk jadi penerimaan pegawai itu harus pakai amplop, naik jabatan pakai amplop. Terus ada KKN yang lain. Itu membangun profesionalisme enggak? Pasti enggak. Akhirnya belum tentu orang yang paling berkualitas masuk ke jajaran itu misalkan. Itu kalau skalanya sudah nasional besar, itu sangat berdampak terhadap ya tadi itu pekerjaan tupoksi dari suatu lembaga tertentu atau instansi tertentu atau perusahaan tertentu, itu tidak akan bisa secara mudah membangun kinerja sesuai dengan sasaran yang diharapkan. Nah, kalau itu terjadi di banyak hal, maka yang terjadi
kinerja totalnya akan lemah. Padahal arus globalisasi pengaruh macam-macam bisa besar. Ya contoh seperti tadi. Ya, Pak Habibie itu bisa nurunkan 16, bisa kembali menjadi 5 sampai 6. Dan sekarang ini dolar begitu naiknya, sudah menginjak ke 16.200, hampir 300 itu. Nah, contohnya ada kompleksitas tertentu yang itu harus dipahami, kemudian harus secara serius dituntasin. Nah, kalau orang-orang yang terlibat dari level atas sampai bawah itu nggak profesional, nggak passionnya nggak kuat, amanahnya tidak tuntas, susah itu. Prakteknya susah di lapangan. Nah, termasuk tadi memang betul. Kita lihat dulu substansi dari perekonomian itu berada di industri-industri tertentu atau apa. Misalkan tekstil misalkan. Iya memang Cina memang dengan segala macamnya, apalagi mulai itu tidak hanya sekedar industri saja, tapi sudah kafah, sudah holistik pendekatannya. Misalkan bahannya dia menggunakan nilon yang lebih kuat, tapi memang lebih agak panas, tapi lebih murah. Tapi itu bisa membuat mesin-mesin bisa lebih cepat dan sebagainya, sehingga jatuhnya barang bisa lebih murah. Kalau dilihat dari luar, kelihatannya malah lebih kuat itu, misalkan. Walaupun mungkin kurang bisa menyerap panas, tapi di persaingan begitu banyaknya substitusi bahan dan sebagainya, dengan bahan-bahan baru yang bisa lebih efisien dan sebagainya, kita ketinggalan. Kita kejebak oleh rutinitas mesin-mesin kita dan sebagainya. Kalau itu masuk dengan harga yang begitu, ya habis itu. Kalau dengan alasan, loh ini kan memang persaingan bebas, yo salahnya sendiri. Nah kalau misalnya pajak apa, coba aja. Padahal kalau kita lihat resos-resos ini diberdayakan, begitu luar biasanya. Kalau korupsi itu bisa dinolkan, umpamanya berapa ribu triliun bisa kita hemat. Resos-resos yang dari sumber daya alam kita yang luar biasa itu berapa juta triliun kita bisa hasilkan. Ini kalau itu bisa dipadu, wah langkah indahnya. Sehingga nggak seperti dipaksa untuk golek dengan cara yang mudah. Apa kuwi? Naikkan pajak itu misalkan seperti itu. Nah, ini diperlukan suatu kajian yang luar biasa. Maka memang memilih pemimpin di negara besar penuh kompleks ini dibutuhkan orang yang luar biasa. Kalau toh dia tidak sempurna, dia harus bisa mampu membangun timnya yang sempurna. Kalau tim bawahnya level 1, level 2 misalnya gitu, itu juga biasa-biasa aja. Terus mentalitas anti korupsinya biasa-biasa aja. Nyaris akal sehat sulit untuk memberantasnya. Ini contoh. Jadi seperti itu, apalagi aparat terkait penegakan hukum juga masih dipertanyakan. Nah, kompleksitas ini perlu diprodoli satu-satu. Walaupun serius tentu perlu waktu. Nah, tapi kalau enggak, keseriusannya baru di tingkat delegat dan sebagainya, sulit. Sementara misalkan ada pemimpin, terus begitu mudahnya dia mengendos budaya baru yang menurut saya tidak baik, pencitraan, data-data sering nggak akurat, terus merekayasa suatu legalitas untuk kepentingannya dan sebagainya. Membangun rakyat kita ini ben senang, tapi dengan cara kasih ikan, tapi tidak dikasih kailnya. Sehingga sifatnya jadi rakyat kita jadi sangat konsumtif. Begitu itu nggak ada, akhirnya repot dan sebagainya.
kompleksitas ini kita perlu sadari. Tapi itu kalau bicara makro. Sekarang mikro aja dulu. Kita di pekerjaan kita, di usaha kita, di mana kita jadi karyawan dan sebagainya. Cobalah awali dengan passion tadi. Ya memang pengennya jadi orang yang profesional, sehingga dimanapun berada dia bisa memberikan kinerja yang terbaiknya. Begitu. Nah itu awali semua. Dari pengalaman kita, umur 25 tahun saya sudah pegang pabrik begitu, itu sangat bisa membedakan orang yang berkembang, orang yang memiliki kekuatan profesi untuk mencapai target oriented yang dicanangkan. Itu hanya orang-orang yang memiliki passion di dalam bekerja. Kalau orang kejebak oleh rutinitas, sayangnya budaya kita di Indonesia ini masih banyak yang kejebak budaya rutinitas, sehingga target oriented jadi lemah. Begitu ada hambatan jadi beban, bukan jadi tantangan, dan seterusnya. Nah ini perlu diprotoli satu-satu SDM ini terutama di kalangan menengah ke bawah. Nah kalau sudah konglomerat dan sebagainya, duit turah-turah, dia ngesok berapa triliun aja nggak goyang, maka tiap hari dia mikir mana yang harus saya caplok ini, perusahaan yang potensial yang saya harus caplok dan seterusnya. Memang dia sudah worldwide, sudah mendunia, sudah terbiasa dengan suatu ajang profesi yang sudah worldwide istilahnya, ya mendunia, ya sistemnya dan sebagainya. Ya jelas dia akan semakin besar, apalagi kalau masuk mempengaruhi aspek politik begitu. Hanya dengan ratusan triliun misalnya seperti itu bisa mempengaruhi arah dari politik misalkan seperti itu. Nah kita mungkin gak kesana dulu terlalu jauh, tapi kita yang kecil-kecil inilah, ayo kita mulai kepada diri sendiri, kepada saudara-saudara kita yang lain, bekerjalah dengan passion. Mudah-mudahan Anda bisa lebih profesional, bisa lebih berkembang, menghasilkan yang lebih baik, Anda bisa lebih sejahtera, dan seterusnya. Ayo kita motivasi kepada saudara-saudara kita, teman-teman dan sebagainya yang sedang bekerja sebagai karyawan, sebagai pegawai, yang sedang bekerja di dalam usaha UMKM dan sebagainya. Ayo kita tingkatkan kualitas itu. Salah satunya awali pekerjaan kita dengan menjiwai pekerjaan itu. Substansi, esensi di dalam pekerjaan itu harus sangat dipahami, disadari. Kemudian bagaimana dia bisa mengendalikan itu semuanya dengan sasaran yang kita harapkan. Begitu. Oke, mungkin Ustaz, ada lagi barangkali. Ada yang sudah masuk ini Bang Joni, Ustaz, biasa ini pendengar setia kita yang luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Pak Juli. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selalu mendapat berkahnya dalam berdakwah. Amin. Ada beberapa pertanyaan Pak Juli. Apa yang harus kita lakukan jika pekerjaan kita diklaim orang lain? Haruskah kita bekerja keras? Nah lantas bagaimana apabila hasil kerja keras tak memenuhi target yang kita harapkan? Matur suwun, semoga bermanfaat. Di dalam dunia global begini, klaim-klaiman itu sudah menjadi biasa. Akhirnya kita harus pandai-pandai bukan memprotek ya istilahnya, tapi mengantisipasi. Mengantisipasi sehingga kita lebih duluan tahu trennya kemana, perkembangan kemana, sehingga kita bisa membuat action plan, pengambilan keputusan yang lebih baik, sehingga kita tetap berada di posisi unggul dibandingkan misalkan kompetitor atau teman lainnya yang tadi berusaha ngeklaim dan sebagainya. Nah kalau itu berupa aspek legal, ya tentu lebih baik kita jadikan produk atau bisnis kita ini dinaungi oleh payung hukum legal, begitu. Ya, misalkan merek dan sebagainya. Nah,
Kemudian kalau kita sudah berusaha keras ini mesti ditambah dengan banyak hal. Berusaha cerdas, berusaha secara passion, bagaimana dia selalu learning by doing, dengan semangat mencapai target. Kalau belum, dia harus banyak belajar, dengan konsultasi ke sana ke sini, dengan tafakur lebih dalam, dengan doa-doa ibadah kita lebih kuat lagi, sehingga energi ilahiyah bisa mendorong terobosan-terobosan yang kita ingin lakukan step by step. Nah, penguasaan kita harus lebih menyeluruh, lebih berimbang dari sudut mana titik-titik lemah kita, dan seterusnya, sehingga kita mesti harus lebih kafah, lebih banyak belajar, lebih ini dan sebagainya, sehingga kapasitas atau kompetensi kita bisa lebih kokoh. Ibarat kita ini kalau problemnya itu level SMP, ya kita harus bisa menjadi orang yang di SMA gitu, sehingga problematika itu bisa selesai. Demikian. Tapi memang di era yang kompleks ini diperlukan, sehingga yang kita harapkan adalah support goodwill maupun support kemudahan-kemudahan dari pemerintah. Terus kemudian bagaimana pemerintah itu mendorong, memberi keringanan-keringanan terhadap kelompok-kelompok yang memang masih marginal, masih menengah ke bawah, sehingga mereka merasa terbantu. Terus bagaimana situasi pemberdayaan SDM itu juga pemerintah lebih care di situ. Tetapi kalau dilihat dari sudut kitanya, kita nggak perlu menggantungkan itu. Kalau ada kesempatan gitu, kita bisa lakukan. Misalkan ada training free dan sebagainya, jalankan aja. Misalkan tentang sekolah e-sport dan sebagainya, atau apapun yang gratis-gratis itu, kita bisa manfaatkan fasilitasnya. Demikian. Tapi kita secara pribadi, kita harus tangguh, harus mandiri untuk bagaimana profesi kita ini secara menyeluruh mampu mengatasi, mampu mengendalikan, mampu mengembangkan bisnis yang kita tekuni. Seperti itu. Nah, itu tentu banyak hal yang perlu kita lihat, di antaranya ya sharing-sharing semacam ini. Mudah-mudahan menambah sambil di dalam pekerjaannya kita harus sering tafakur, sering mencari suatu proses kreativitas untuk mencari terobosan-terobosan. Nah, kesadaran tentang ini itu sangat kurang di umat kita, terutama kelompok menengah ke bawah. Padahal globalisasi ini nggak bisa kita cegah. Sehingga banyak sekali, ya saya kadang-kadang prihatin itu sambil berebes gitu ya. Wah, piye ya. Problemnya itu sudah SMA, dia masih SD, padahal yang di hadapan dia itu sudah berantakan dalam pengertian sudah usahanya sudah kacau balau begitu, ya bagaimana? Mau ngecas secara cepat ya nggak bisa. Karena bagaimana merubah kompetensi seseorang itu dalam hitungan yang sangat singkat, kan begitu susahnya. Karena itu memang perlu diberdayakan, disadarkan untuk bagaimana budaya kita sejak sekolah kecil masa ini sudah menjadi budaya yang tangguh, budaya the winning team, budaya action, budaya memberi yang terbaik, budaya problem solving yang baik, sehingga dari awal ini sudah disiapkan generasi kita, generasi yang memang sudah tangguh gitu. Kalau enggak, makin lama kelompok yang menengah ke bawah kita ini kelihatannya belum sesuai yang kita harapkan. Boso kasarnya itu makin memprihatinkan begitu. Ya, mudah-mudahan ke depan ada solusi-solusi makro maupun mikro yang berkesinambungan dengan blueprint yang jelas, sehingga bisa membangun kualitas bangsa kita ini bisa lebih baik, lebih mampu bersaing, dan
bisa berkembang dengan harapan sesuai dengan yang kita cita-citakan. Gitu. Amin. Ini waktunya nih udah lewat. Cukup ya, Saking- nggak ada lah kita. Sudah. Baiklah, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kelihatannya sepele, tapi sebetulnya problematika yang kompleks itu harus dipilah-pilah, itu satu demi satu harus dipoles-poles, dioncak-oncai, dibentuk untuk menjadi suatu kondisi yang penuh disadari, penuh dikuasai, penuh diimani, sehingga di bidang itulah dia sudah punya pilar yang kuat. Ganti pilar yang lain, karena nggak bisa semua persoalan pilar-pilar pokok titik lemah kita ini bisa secara instan cepat diselesaikan. Ya satu persatu diantaranya kajian manajemen Islam mengacu kepada tematis yang diharapkan satu persatu pilar-pilar sukses itu bisa kita miliki dan akhirnya dikombinasikan untuk menjadi powerful membangun kesuksesan kita. Nah iso ya sana dunia hasanah akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra Pas, pembahasan yang sangat menarik ini juga harus usai karena juga waktu kita terbatas di pagi hari ini. Terima kasih untuk segala atensinya, terima kasih untuk pertanyaannya di pagi hari ini. Mudah-mudahan segala pembahasan kita senantiasa memberikan manfaat yang luar biasa untuk kita. Alfi pamit, selamat pagi, selamat berakhir pekan. Informasi Pas FM pasti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.